الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، على آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون وصدق المرسلون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fakir yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, di lahan yang penuh barakah ini, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah SWT, di antara tempat-tempat yang lain, di lahan-lahan yang lain di dunia, yaitu masjid. Di saat-saat yang penuh dengan kebahagiaan, di hari yang dimuliakan pula oleh Allah SWT, Sayyidul Ayyam, Khatib, mohon berkenan pertama dan utama menghibur dirinya dan kita semua. Marilah di detik-detik yang penuh dengan kebahagiaan kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya yang telah dicurahkan kepada kita, lahir dan batin. Nikmat lahir dan batin, nikmat-nikmat batin dan lahir yang tidak mampu kita menghitung sejak dahulu kini dan insyaAllah di masa yang akan datang. Semoga kita semua pula mendapatkan nikmat ini bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Saudaraku, betapa Allah SWT memuliakan umat manusia dengan nikmat-nikmat tersebut, nikmat lahir dan batin, yang insya Allah akan sedikit kita singgung dalam khutbah ini, dalam rangka kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT sesuai dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mensyukuri nikmat Allah SWT adalah suatu bagian tak terpisahkan dari iman. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat tersebut. Di antara sekian banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada umat manusia, khususnya mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat, adalah nikmat kemuliaan. Maka dari itu, khatib mohon berkenan menyampaikan judul khutbah kita pada hari ini adalah mensyukuri kemuliaan. Saudaraku, Allah SWT memuliakan umat manusia melebihi dari makhluk-makhluknya yang lain. Dan saya adalah insan, Anda juga insan. Anda adalah manusia dan saya adalah manusia. Berarti Allah SWT memuliakan saya dan Anda. Allah SWT memuliakan Anda dan saya.
Tapi marilah kita bersama-sama ke depan dari hari ke hari, meresapi kemuliaan ini, mensyukurinya, meningkatkannya, sehingga insya Allah Allah ridha kepada kita. Saudaraku, sekedar menyebut sebagian daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia dari sisi fisik, lahir. Saudara, kita semua tahu, kita memaklumi bahwa Allah SWT telah memuliakan umat manusia sebelum manusia turun ke dunia. Allah SWT menyiapkan di bumi yang indah ini sebagai lahan pengabdian kita kepada Allah SWT sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Telah membentangkan secara fisik 2/3 daripada bagian dunia ini terdiri dari lautan, dan kita tahu lautan adalah air. Sedangkan sepertiganya terdiri dari darat, dan kita tahu daratan terdiri dari tanah. Di atas tanah inilah umat manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dan rukuk. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam karena Allah memuliakan. Saudara, tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya terhadap air? Sebagai contoh bagaimana Allah memuliakan umat manusia dari sisi lahirnya adalah dibentangkannya air di dunia ini dengan cukup. Karenanya mengapa dan lautan diciptakan oleh Allah SWT menjadi 2/3, sedangkan daratan seperti itu. Keseimbangan bukan berarti sama. Karena itu adalah suatu keseimbangan yang sangat tepat, akurat, benar, indah dan sempurna atas ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Di antaranya adalah untuk memuliakan umat manusia ini. 2/3 daripada bumi ini terdiri dari lautan, darat dan ada air, karena manusia memerlukan air. Sejak sebelum ayah kita Adam alaihissalam dan ibu dan Hawa, air sudah dibentangkan oleh Allah SWT, lautan sudah dibentangkan oleh Allah SWT. Kemudian ayah kita diperintahkan turun ke bumi ini bersama ibu dan kita Hawa. Dan Allah Maha tahu bahwa setelah ayah kita Adam alaihissalam dan ibu dan Hawa, di sana ada keturunan-keturunan yang namanya para manusia memerlukan air. Sehingga Allah SWT telah bentangkan persiapan stok air yang cukup. Maka dibuatlah lautan itu menjadi 2/3 daripada bumi. Saudaraku, sains dan teknologi memperkuat bahwa air lautan yang sangat luas itu disinari oleh matahari, dan karena sinar matahari maka menguaplah air lautan, membumbung tinggi ke atas. Setelah di atas menjadi gumpalan-gumpalan awan, dan setelah menjadi gumpalan-gumpalan awan menjadi hujan. Kemana hujan diturunkan oleh Allah? Allah yang maha bijaksana. Dikirimkan angin untuk memindahkan gumpalan-gumpalan awan ke arah bumi, yaitu tanah yang menjadi lahan hidupnya manusia ini, di mana dikendaki oleh Allah SWT. Di sanalah diturunkan hujan. Maka Allah lah mengirim angin, dan kemudian gumpalan-gumpalan awan tersebut menuju ke daerah yang dikendaki oleh Allah, dan di sanalah turun hujan. Hujan ketika waktu itu turun ke bumi dimanfaatkan oleh sebagian umat manusia dan makhluk yang lain, binatang dan tumbuh-tumbuh. Tetapi perlu kita fikirkan, kita cermati bahwa Allah SWT tidak menghabiskan air hujan yang turun tersebut sirna begitu saja, akan tetapi Allah menyimpannya di dalam bumi sebagai stok yang kapanpun diperlukan oleh manusia. Allah siapkan air tersebut dalam keadaan tawar. Dalam keadaan tawar, di sanalah manusia minum,
kemudian di sana pula memasak, dari air itu juga kemudian mencuci, dan sebagainya, dan selanjutnya. Sejak dahulu, sebelum ayah kita turun ke bumi ini, sampai sekarang, air tersebut selalu mengalir. Subhanallah. Tidakkah ini bentuk daripada bahawa Allah SWT memuliakan kita sebagai umat manusia? Namun kadang di antara kita na'udzubillah min dzalik melupakan bahwa ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita minum, kita makan, kita menikmati buah-buahan semua dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah mengatakan, aku jadikan segala sesuatu yang hidup di bumi ini, di bumi itu dari air. Saudara, tidakkah kemudian kita bersyukur kepada Allah SWT atas kemuliaan ini? Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan kita semua di dalam akhir surat Al-Mulk, bahwa Allah mengingatkan supaya kita bersyukur terhadap air. Qul, katakan Muhammad, katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad kepada mereka yang tidak pada bersyukur, yang kufur terhadap nikmat Allah. Ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Andai katakan Muhammad, apakah pendapat kalian wahai umat manusia yang tidak pada bersyukur? Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian wahai umat manusia yang tidak pada bersyukur? In asbaha ma'ukum ghauran, kalau air yang berada di bumi tersebut kemudian sirna, kering, musnah, faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapakah gerangan yang mampu mendatangkan air yang selalu mengalirkan sumber, baik untuk minum, untuk masak, untuk mencuci, dan keperluan-keperluan yang lain? Siapa gerangan andai kata air ini hilang dari bumi ini? Siapa yang mampu mengadakan air selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah peringatan dari Allah supaya kita senantiasa berfikir bahwa yang dibentangkan oleh Allah SWT di bumi karena Allah memuliakan kita, dan patut wajib kita bersyukur. Saudara, selain daripada itu, Allah SWT menegaskan di dalam surat Al-Isra, wallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh-sungguh kami telah memuliakan anak keturunan. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh-sungguh kata Allah, aku telah memuliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, aku siapkan transportasi baik di darat maupun di lautan. Transportasi di darat disiapkan oleh Allah. Transportasi laut bahkan sekarang udara disiapkan. Tidakkah kita bersyukur atas transportasi setiap hari kita nikmati? Siapakah gerangan yang menciptakan transportasi darat maupun yang laut tersebut? Mungkin di antara umat manusia mengatakan, bukankah yang namanya mobil, yang namanya sepeda motor itu adalah made in Japan, made in America, United States of America? Kita katakan Jepang dan Amerika mengembangkan biji besi, mengembangkan baja, biji baja, mengembangkan dan selanjutnya sebagai bahan daripada transportasi. Tetapi siapakah yang menciptakan biji besi? Siapakah yang menciptakan biji baja? Apakah Jepang? Apakah Amerika? Tidak mungkin Jepang maupun Amerika maupun Eropa maupun China maupun Australia maupun Afrika maupun Indonesia, siapapun mampu menciptakan biji besi dan biji baja
Tetapi kita mengendarai mobil, tetapi kita mengendarai motor, kita mengendarai sepeda tanpa berpikir bahwa Allah telah menciptakannya dan menyebutkan secara tekstual dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Bukan hanya itu, wa razaqnahum minat thayyibat. Aku telah gelar, bentangkan thayyibat, rizki makanan maupun minuman, buah-buahan, sayur-sayuran terbentak luas di dunia ini yang bagus-bagus. Itu adalah kata Allah memuliakan tempat itu. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan aku telah berikan rezeki kepada mereka dari rezeki yang baik, baik makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Allah telah bentangkan jelas di hadapan kita semua. Kemudian Allah melanjutkan ayat tersebut, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan aku sungguh telah muliakan mereka umat manusia melebihi makhluk-makhluk yang lain selain manusia dengan sungguh-sungguh kemuliaan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman. Saudara, kalau yang tadi kita sebutkan adalah nikmat-nikmat berbentuk fisik, tetapi Allah SWT menciptakan buat manusia terdiri dari lahir dan batin. Yang kita sebutkan tadi adalah nikmat-nikmat lahir. Kemudian Allah memuliakan umat manusia itu dengan nikmat batin, saudara. Bahkan telah disampaikan oleh Allah SWT kepada ayah kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa, bahwa Allah akan memberikan, akan menurunkan nikmat batin. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28-29 Allah berfirman, qul nahbitu minha jami'a, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah SWT telah menyampaikan kepada ayah kita Adam alaihissalam, kepada ibunda kita Hawa, sebelum mereka turun ke bumi ini, bahwa Allah akan memberikan nikmat berbentuk hidayah, berbentuk wahyu dari masa ke masa. Qulna bidu min hajami, kami sampaikan kepada mereka seluruhnya, baik itu Adam, Hawa maupun Iblis, turunlah kalian dari surga itu dan menuju ke bumi. Kemudian aku akan sampaikan kepada kalian nikmat apa? Yaitu hidayah. Qulna bidu min hajami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah SWT, aku turunkan huda, maka siapa yang mengikuti hudaku, petunjukku, wahyuku, jalan hidup dan jalan mati yang aku berikan, maka ia tidak akan takut dan gundah. Walaupun ya. Sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebaliknya, Allah telah menetapkan bahwa siapapun yang mengingkari, membantah, mendustakan, menistakan hudanya Allah SWT, maka walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat yang aku turunkan, baik berbentuk kitab-kitab maupun ayat-ayat kauniyah tertentang di bumi dan di langit, maka mereka akan mendapatkan siksa neraka. Alhamdulillah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Saudara, maka marilah dalam kesempatan yang sangat indah kita fikirkan, kita renungkan, Allah telah menurunkan nikmatnya lahir dan batin dengan cukup, sangat-sangat cukup, sangat-sangat sempurna, sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah, tidak ada kekurangan sedikit. Betapa rahmat Allah yang sangat luas diturunkan untuk kita semua, maka wajib, sekali lagi wajib bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Dengan apa? Yang pertama, dengan merenungkan, memikirkan dan mengakui
secara benar bahwa semuanya ini diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengasih dan penyayang kepada kita. Kemudian setelah kita berpikir, kita mantapkan, kita renungkan, kita tadabburi, marilah menggerakkan jiwa kita, batin kita, pikiran kita, perasaan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil, menengah maupun yang besar. Kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menambahkan nikmat-Nya di dunia ini, apalagi yang kita harapkan nanti insyaallah adalah di akhirat. Sedangkan pintu gerbang akhirat pintu gerbang akhirat adalah kuburan, adalah barzakh. Seperti sabda Rasulullah SAW, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah gerbang pertama dari apa yang disebut dengan akhirat. Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisarullah wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata Rasulullah, barang siapa yang lulus, yang selamat minhu dari naudzubillah min dzalik siksa kubur, fama ba'dahu aisarullah, setelah alam kubur dalam barzakh yang kita tidak tahu lamanya berapa abad, hanya Allah yang tahu. Berikutnya kata Rasulullah, ada alam yang tak buka, di sana ada pada maksud. Maka insya Allah orang yang selamat di kuburan itu, maka mereka akan mendapatkan kebenaran, kata Rasulullah SAW. Dan pasti benar, dan pasti benar. Barang siapa selamat dari siksa kubur, kata Rasulullah SAW, maka setelah alam kubur berikutnya, insya Allah dia akan mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Waman lam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat dari alam kubur itu, naudzubillah dzalik, fama ba'dahu asyad, yang akan dialami setelah alam kubur lebih pedih dan lebih susah, kata Rasulullah SAW. Semuanya itu saudara, marilah kita bersiap dalam sisa umur kita masing-masing yang kita tidak tahu berapa lama lagi. Kita siapkan untuk dunia dan alam barzakh berikutnya. Semoga Allah SWT meridai kita semua, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk mendapatkan kemudahan di akhirat, dan semoga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya yang indah dan abadi. Semoga kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sungguh tidak mudah menggapai ridha Allah kecuali dengan pertolongan. Marilah kita bertekad, berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selalu sering memperbanyak doa kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu memudahkan kita untuk mengarungi hidup di dunia maupun sesudahnya. Oleh karena itu marilah kita perbanyak ikhtiar dan doa dan ikhtiar. Insyaallah kita tutup doa dengan doa dalam khutbah kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'.
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن ترزقنا رزقا واسعا نستغني به عن رحمة منصور اللهم إنا نسألك سلامة وعافية في الجسد وجهة في القلب وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الاحتساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة